Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini berjudul Serahkan kepada Tuhan. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam hidup ini, kita diajak untuk menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sikap pasrah ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, sehingga membutuhkan pertolongan Tuhan. Akan tetapi, banyak orang yang justru keliru dalam memahami sikap ini. Mereka justru percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidup kita tanpa kita harus melakukan apapun, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Dalam hal itulah, penulis Amsal mengingatkan kita sebagaimana sebenarnya manusia harus berserah kepada Tuhan. Penulis Amsal mengamini bahwa manusia harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi untuk menyerahkan hidup pada Tuhan, penulis Amsal juga menekankan adanya perbuatan yang harus dilakukan dalam hidup. Artinya manusia dituntut untuk selalu berusaha dalam hidup supaya dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, itulah manusia harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dengan kerelaan hati untuk menerima apapun hasil yang diberikan Tuhan dari pekerjaan kita. Penulis Amsal bersaksi bahwa dengan sikap pasrah yang demikianlah maka Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Sikap pasrah tidak berarti bahwa kita hanya duduk manis dan menuntut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi sikap pasrah justru menuntut kita untuk selalu berusaha dalam hidup dengan kerelaan hati untuk menerima pemberian Tuhan sebagai buah dari penyerahan setiap usaha kita. Sikap pasrah mengajak kita untuk menyadari keberadaan diri kita, juga mengajak untuk tetap teguh berusaha dalam kerendah hatian. Oke, mari kita membahasnya gitu ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Sebuah ayat yang pendek sekali, tetapi memiliki arti yang sangat dalam. Kita ulangi sekali lagi ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mari kita pelajari ya. Konsep berserah kepada Tuhan. Apakah berserah kepada Tuhan itu sama dengan tidak melakukan apa-apa? Saudara, mari kita lihat detail sekali lagi ayat ini ya. Saudara, ada perhatikan kalimat yang diwarnai diwarnai kuning dan diwarnai hijau. Serahkanlah. Yang diserahkan apa saudara-saudara? Perbuatanmu kepada Tuhan. Di sana ada kata perbuatan. Jadi dari satu kata ini cukup untuk menunjukkan bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa pengertian berserah kepada Tuhan itu sama dengan tidak melakukan apa-apa, itu adalah hal yang salah. Wong ini jelas loh. Serahkanlah perbuatanmu. Nah, kalau kita tidak berbuat, apanya yang diserahkan? Berarti untuk diserahkan, untuk berserah pada Tuhan, harus ada yang kita perbuat. We have to do something. Jadi jika tidak melakukan apapun, jangan pernah berharap akan terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya. Jikalau kita tidak melakukan apapun, jangan pernah mengharapkan akan terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengharapkan durian ronto dari langit jika kita tidak berbuat sesuatu. Oke? Kriteria perbuatan yang diserahkan kepada Tuhan itu seperti apa? Nah, apakah segala perbuatan asal diserahkan kepada Tuhan pasti akan diberkati? Tadi kan sudah jelas ya. Penyerahan atau berserah itu harus ada perbuatan. Nah, terus tanya lebih dalam lagi. Perbuatan yang seperti apakah yang bisa diserahkan kepada Tuhan dan membuat hidup diberkati? Saudara perhatikan baik-baik Matius pasal yang 11 ayat yang ke-24. Markus ini Markus ya. Markus 11 ayat 24. Ini Markus 11 ayat 24 berkata demikian ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apakah memang benar kalau kita sungguh-sungguh dalam segala perbuatan kita dan kita berdoa
serta kita percaya bahwa kita akan menerimanya, maka apapun itu yang kita minta akan diberikan kepada kita. Saudara, kalau kita perhatikan sama ayat ini kelihatannya seperti itu ya. Benar nggak sih? Benar nggak saudara-saudara? Kita lihat lebih detail lagi ya. Unsur-unsurnya seperti apa ya? Unsur-unsurnya ya. Nah, apa saja yang kamu minta dan doakan, saudara? Apa saja sini pasti ada pembatasannya. Pembatasannya itu apa? Pembatasannya adalah nanti kalau kita lihat pembahasan-pembahasan di bawahnya ya. Pasti bukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan hawa nafsu kita. Karena apa? Kalau apa saja itu diberi pengertian bahwa apapun yang kita minta, pokoknya yang sesuai dengan hasrat kita, itu pasti kita menerimanya. Ya berarti kalau kita minta atau benci terhadap seseorang, kalau kita berdoa sungguh-sungguh terhadap kebencian itu, maka kebencian itu akan terlaksana. Nah ini kan ajarannya tambah tidak karu-karuan ya kayak gini. Yang kedua, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Berarti ini berbicara tentang iman. Ya toh? Berbicara tentang iman. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi kita lihat bahwa satu yang kita minta dan doakan tidak boleh melawan kehendak Tuhan. Jadi harus selaras dengan kehendak Tuhan. Yang selaras dengan kehendak Tuhan, itu kita harus percayai bahwa kita mengamini bahwa Tuhan memang akan melancarkan segala perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Barusan yang bagian merah, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Seringkali orang itu memotong ayat ini hanya berfokus kepada bagian yang hijau dan bagian yang merah. Apa saja yang kamu minta dan doakan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mereka lupa ada constraint lain. Ya, ada hal-hal lain. Mari kita perhatikan hal yang berikutnya. Kriteria perbuatan yang diserahkan kepada Tuhan. Saudara, lakukanlah perbuatan yang terbaik sesuai dengan pekerjaan kita sehari-hari. Maksudnya apa? Maksudnya gini, paling gampang gini ya, Daud. Daud itu adalah gembala, biasa berhadapan dengan beruang, singa, atau binatang-binatang buas lainnya yang kekuatannya itu melebihi daripada dirinya. Daud menggunakan pengalaman-pengalaman ini untuk mengalahkan Goliat. Tidak mungkin Daud menggunakan taktik close combat. Close combat itu pertarungan jarak pendek dengan Goliat. Karena Goliat badannya besar sekali. Secara fisik Daud itu kalah dengan Goliat. Sama toh, secara fisik Daud itu kalah dengan beruang. Daud itu kalah dengan singa, kalah. Tapi Daud itu punya cara, punya taktik. Yaitu taktik serangan jarak jauh. Yang namanya umban strategi. Diputar-putar, dilempar batu, kena hujam. Jadi Daud ini menggunakan serangan jarak jauh daripada menggunakan serangan jarak dekat. Nah, Daud ini sudah terbiasa dalam sehari-hari untuk menghadapi, itu memang kerjaannya Daud untuk menghadapi binatang yang kekuatannya lebih besar dari dirinya. Jadi, Tuhan bisa menggunakan, bahkan seringkali menggunakan pengalaman kita sehari-hari, kebiasaan kita, kekuatan kita, kepandaian kita, kreativitas kita, untuk menaklukkan tantangan baru yang ada di depan kita. Berikutnya, kriteria perbuatan yang diserahkan kepada Tuhan. Motivasi. Jadi suatu perbuatan yang memiliki motivasi yang sangat-sangat baik, itu pasti akan Tuhan kabulkan. Belajar lagi dari kehidupan Daud di dalam 1 Samuel 17. Mari kita baca ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan bangsa Filistin itu? Yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai dia berani mencemooh barisan dari Allah yang Maha Tinggi. Daud tidak terima ketika tentara bangsanya yang menyembah Yahweh itu diolok-olok oleh orang Filistin. Ayat 45 ya.
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi apa yang Daud ucapkan? Aku mendatangi engkau, orang Filistin ya, dengan nama Yahweh semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi dasar daripada perlawanan Daud kepada Goliat itu adalah nama Tuhan. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal engkau dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel memiliki Allah. Jadi sekali lagi kita lihat motivasinya Daud. Daud itu pengen menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Jaga mulutmu, tutup mulutmu. Engkau akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, yang dinyatakan oleh Tuhan melalui aku dengan cara mengalahkan engkau. Itu yang Daud inginkan. Nah, terhadap perbuatan yang seperti itulah yang diserahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati. Ayat 47 ya. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, we have to do something. It's correct. But it's not enough. We have to do something. We have to mengandalkan Tuhan senantiasa. Rely on Him. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus memiliki motivasi yang benar ketika mau melakukan sesuatu. Jangan pernah Anda memiliki motivasi yang keliru ketika Anda mau berbuat sesuatu. Prinsip yang ketiga, kriteria perbuatan yang diserahkan kepada Tuhan. Prinsip pokok anggota yang benar ya. Ini berkaitan dengan Markus 11 ayat 24 tadi. Yohanes pasal 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya apa ini saudara-saudara sekalian? Artinya adalah seseorang tidak akan pernah berbuat sesuatu yang hebat atau luar biasa ketika dirinya terpisah dari Tuhan. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan baik-baik. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, jangan pernah Anda mengatakan bahwa kesuksesan ini adalah pekerjaan tangan Anda sendiri. Lipatkan, tinggikan, muliakan nama Tuhan. Karena kita percaya, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini syarat. Barusan ngomong gini, mintalah apa saja yang kamu kendaki, kamu akan menerimanya. Saudara, mari kita kembali sekali lagi pada Markus 11 ayat 24 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Karena di dalam Markus 11 ayat 24 tidak jelas pembatasannya itu apa. Orang sering berpikir, apa saja yang kamu minta dan doakan, pokoknya beriman, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Orang lupa melihat Yohanes pasal yang ke-15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, barusan, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini diucapkan oleh Yesus yang sama, saudara-saudara. Saudara, seringkali kita miss terhadap ayat Markus 11 ayat 24. Kita berpikir segala sesuatu, pokoknya kita minta, yakin, pasti akan Tuhan berikan. Salah. Yang terlebih dahulu adalah, apakah yang perlu kita kalibrasi? Itu adalah, apakah diri kita sudah tinggal di dalam Tuhan? Apakah firman Tuhan itu sudah benar-benar ada serap di dalam diri kita? Baru, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian juga kamu adalah murid-muridku. Jadi segala permintaan
yang dikaitkan di sini, yang dikehendaki Tuhan, yang kamu akan menerimanya, menikmatinya, itu adalah segala hal yang menyebabkan Bapa itu dipermuliakan. Ya, semoga jelas ya. Kriteria perbuatan yang diserahkan kepada Tuhan yang berikutnya adalah ketika menentukan suatu pilihan, apakah kriteria kerohanian menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan? Ini penting ya. Belajar dari kehidupan Lot dan Abraham. Ketika hamba mereka itu berselisih, bagaimana Lot memilih suatu tempat yang akhirnya kita kenal sebagai Sodom dan Gomora, itu sebagai tempat untuk memulai usahanya. Betul ya? Lot hanya memperhatikan, oh tempat ini baik, luar biasa. Tapi Lot tidak pernah memperhatikan faktor kerohanian. Kenapa? Kondisi kerohanian Sodom dan Gomora sangat buruk. Sehingga Tuhan itu sangat ingin menghancurkan. Sekalipun secara kondisi alam itu sangat subur, secara sosial, Sodom dan Gomora adalah kota metropolitan, Tuhan tidak peduli. Ketika ada kebusukan di sana, Tuhan akan membersihkan dan menghancurkan semuanya. Dan permasalahannya adalah, Lot memilih tempat usaha Sodom dan Gomora, itu hanya semata-mata tampilan fisik. Bukan dianalisa atau tidak dianalisa sebagai aspek kondisi kerohanian yang di Sodom dan Gomora itu seperti apa, itu miss di dalam penilaian seorang Lot. Ini kriteria perbuatan yang diserahkan pada Tuhan. Belajarlah melakukan kehendak Tuhan yang terkadang secara akal sehat sulit untuk dimengerti, karena mengganggu secara emosional kita. Saudara perhatikan baik-baik ya, peristiwa Yunus. Yunus memberitakan Injil ke Niniwe. Pemberitaan Yunus tidak sia-sia karena generasi Niniwe saat itu mengalami pengampunan dosa dari Tuhan. Nah pertanyaannya, mengapa kok Yunus enggan memberitakan Injil ke Niniwe? Karena di Niniwe itu kota Asyur, suatu bangsa yang sangat jahat, kejam. Bahkan bangsa yang menaklukkan bangsa lain dengan cara yang luar biasa beradab. Terhadap bangsa seperti ini, kita pengen Tuhan itu menghukum. Kok Tuhan itu memakai kita untuk kita itu supaya melakukan berbuat sesuatu, yaitu menginjili orang-orang yang seharusnya pantas mendapatkan hukuman. Nah, dari sini kita belajar yang tulisan yang diwarnai hijau. Kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan yang terkadang secara akal sehat itu sulit untuk dimengerti. Tetapi, saudara, jangan pernah khawatir. Allah itu menyatakan keadilannya. 150 tahun kemudian setelah peristiwa Yunus, Niniwe tetap dihancurkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Niniwe sudah kehilangan generasi yang bertobat kepada Tuhan. Oke, sampai di sini renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.